也不能改变相爱的过去。这颗乱跳的心，至始至终为你遮挡所有狂风暴雨。就算没有魔法创造奇迹，也要壮阔荆棘来拥抱你，因为命中注定要和你一起，直到爱再次相遇。Ternyata Tong Hao kerja di tempat semewah ini. Dulu di desa nelayan Guan Mei, aku sungguh tidak menyangka. Kalau tahu dari awal, aku seharusnya menargetkan Tong Hao. Dengan begitu tidak ada urusannya lagi dengan Ye Chen Yu. Untung saja kau melewatinya. Kalau tidak, mana ada lagi urusanku. Sekarang juga tidak ada urusannya denganmu. Durian ini berat sekali. Sebaiknya kita masuk saja. Benar. Ayo. Ayo. Ayo cepat-cepat jalannya. Iya. Permisi, kalian ada hal apa ya? Kami mencari Tong Hao. GM kalian, San Chun Hao. Apa kalian sudah buat janji? Memangnya perlu membuat janji? Kami ini adalah temannya. Iya benar. Kalau tidak ada janji, tidak boleh masuk. Kami sungguh temannya. Kalau tidak percaya, tanya saja. Kami tidak berhak menanyakan pada GM. Kalau kalian memang benar temannya, kalian bisa menelponnya. Setelah kami menerima arahan, kalian boleh masuk. Kami tidak punya nomor teleponnya. Bagaimana? Mohon maaf, kalian tidak boleh masuk. Pulang kerja nanti makanlah di tempatku. Baiklah. Bagaimana ini? Kakak, tolong bantu kami ya, laporkan dulu. Kami ini datang dari desa nelayan Guan Mei. Kami duduk selama 2 jam di bis. Lama sekali, itu kan jauh. Iya. Mohon maaf. Aku beritahu ya. Kau sudah mengusir teman GM kalian. Nanti GM-mu akan meminta pertanggungjawabanmu dan memecatmu. Benar. Bawa durian besar ini untuk GM kalian. Ini berat sekali. Mohon maaf, silakan pergi. Tong Hao! Tong Hao, Ini benar kau ya? Wah, kau ganteng sekali dengan setelan jas. Benar. Aku hampir tidak mengenalimu. Kau terlihat gagah memakai setelan jas. Tidak lebih buruk dari Taichu. sehelai rambut. Tidak kusangka Tong Hao, kau juga punya waktu disindir olehku. Ini aku bawakan durian besar untukmu. Ini kan buah kesukaanmu. Aku memilihnya yang terbesar. Ini. Kalian siapa? Untuk apa kalian kemari? Tong Hao, ini aku Feng Xiao dari desa nelayan Guan Mei. Apa kau tidak kenal dengan kami? Iya. Aku bukan Tong Hao. Hah? Aku tidak kenal kalian. Kau adalah San Chun Hao dan juga Tong Hao. Tong Hao adalah teman kami dan juga rekan kerja kami. Adalah pahlawan penyelamat desa nelayan Guan Mei. Aku tidak punya teman seperti kalian. Dan tidak mungkin punya rekan kerja seperti kalian. Tong Hao, apa maksudmu? Apakah berteman dengan kami sangat memalukan? Sekarang kau berpura-pura tidak mengenal kami. Apa kau tidak keterlaluan? Aku beritahu sekali lagi. Aku tidak kenal kalian. Dan aku juga tidak tahu kenapa kalian kemari. Tunggu! Tong Hao, aku mau tanya. Apa kau kenal dengan Chin Yu? Tidak kenal. Tidak kenal. Chin Yu itu pacarmu, Tong Hao. Apa kau tidak kenal dengannya? Pacarku adalah nona di belakangku ini. Namanya Fan Yunyi.
keterlaluan kau. Dulu kami sangat menyukaimu. Terima kasih padamu atas jasamu pada penginapan Kuan Mei. Tapi kami buta. Kami sudah salah mengenalmu, salah melihatmu. Ternyata kau orangnya sangat dingin dan kejam. Hanya karena kembali ke Sunwell dan kedudukanmu kembali lagi seperti dulu. Apa perlu kau merendahkan kami? Kau pikir kau itu hebat? Keamanan, usir mereka. Baik. Tidak usah, kami bisa sendiri. Tidak perlu repot-repot. Tadi aku sempat iri denganmu bekerja di tempat semewah ini. Sekarang, semenit pun aku tidak ingin berada di sini. Ayo pergi. Aku bawa durian ini untuk temanku. Kau bukan temanku. Chunhao, jangan sampai mereka semua mempengaruhi suasana hatimu. Ayo kita pergi. Direktur Wang menunggu kita untuk rapat. Halo, selamat siang. Benarkah? Bagus sekali, terima kasih. Ya, baiklah, kami akan mempersiapkannya. Bos Tang, kru acara Romancing Journey akan syuting di desa nelayan Kuan Mei dan akan memperkenalkan secara lengkap penginapan Kuan Mei. Tadi kru acaranya menelponku. Bagus sekali, bagus. Kalau menurutku ini... aku baru kepikiran. Waktu itu Tong Hao yang mengundang mereka datang kemari. Sayangnya, Tong Hao sekarang sudah meninggalkan Kuan Mei. Aku... Kalian dari mana? Sudah lama aku tidak melihat kalian. Kami pergi ke Sunwell untuk mencari Tong Hao. Kalian pergi mencari Tong Hao? Iya. Tapi sikapnya aneh, seolah tidak mengenal kami. Sepertinya kedatangan kami itu membuatnya malu. Kalau aku tidak sayang dengan durian ini, aku pasti akan melempar ke kepalanya. Tidak, bukan begitu. Untuk apa kalian mencari Tong Hao? Kami cuma ingin melihat Sunwell saja seperti apa. Dan ketika dia menjadi GM itu seperti apa. Benar. Sejak Tong Hao pulang ke sana, dia tidak pernah menelpon kita. Sudah begitu lama. Kami merindukannya. Hasilnya, dia malah berpura-pura tidak mengenal kami dan juga tidak mengenal Chen Yu. Sampai-sampai menyuruh satpam mengusir kami. Apa hebatnya jadi orang kaya? Memang hebat jadi GM. Pura-pura tidak kenal. Dasar tidak punya hati nurani. Menurut kalian, kalau sampai Chen Yu tahu soal ini, seperti apa ya sedihnya? Chen Yu dan Tong Hao sudah bertemu. Jadi aku harap kalian jangan membahas Tong Hao di depan Chen Yu lagi. Tong Hao sudah melupakan semua hal yang ada di Kuan Mei. Kalian lagi-lagi bermalas-malasan dan bolos bekerja ya? Tidak. Tidak. Kru Romancing Journey akan datang untuk syuting. Cepat kalian pikirkan, kita mau membuat judul acara seperti apa? Foto sesuka hati saja, desa nelayan Kuan Mei kita, atau foto penginapan kita. Tidak boleh. Seperti acara pemandangan saja, siapa yang mau menonton? Kalau begitu foto aku saja. Aku adalah Citra dari desa nelayan Kuan Mei, kan? Kau pikir ini pertunjukan pribadimu ya? Acaranya 20 menit, siapa yang ingin melihatmu selama 20 menit? Biasanya Seng bisa menatapku selama 2 jam tanpa henti. Ternyata kau mengetahuinya. Kalau tidak, aku saja. Puding kelapa buatanku kan yang paling enak di sini. Ini bukan acara masakan. Tidak ada penonton yang ingin belajar membuat puding kelapa. Oh. Aku punya ide. Tong Hao lah yang membawa perubahan di desa nelayan Kuan Mei. Bagaimana kita membuat video perpisahan Tong Hao? Perpisahan dengan Tong Hao. Perpisahan dengan Tong Hao. Karena kau
dan juga kalian perlu terus melanjutkan kehidupan. Kita tidak boleh terhenti di kenangan. Aku akan masuk TV. Sebentar. Seperti ini. Kau kesana dulu. Kau harus pegang. Apa bisa dimulai? Saya 1, 2, 3. Sudah siap semua? Apa sudah Tenang siap? saja, sudah dipersiapkan. Penginapan Kuan Mei adalah penginapan tertua di desa nelayan Kuan Mei. Didirikan satu persatu oleh keluarga Tang. Di tanganku sudah merupakan generasi ketiga. Mereka menyaksikan sejarah desa nelayan Kuan Mei. Yeay! Ini adalah toko kelontong toko hoki. Toko kelontong yang paling menghasilkan uang di sini. Toko kelontong. Karena barangnya murah dan kualitasnya bagus. Dan juga bosnya cantik. Sudah langsung ke intinya. Apa yang kau inginkan? Bisa kau ambilkan dalam waktu 5 detik saja. Desa nelayan Kuan Mei berada di 18 derajat lintang utara. Merupakan salah satu lintang terindah di dunia. Kualitas dari air laut memenuhi standar air laut kelas pertama tingkat nasional. Aku tinggal lama di desa nelayan Kuan Mei, tapi malah tidak tahu data-data ini. Ini semua diberitahu Tong Hao padaku. Tong Hao, kau mengajariku cara memasang selimut paling rapi. Tong Hao, kau mengajariku bagaimana mengelap gelas paling bersih. Tong Hao, kau mengajariku bagaimana menjadi resepsionis tercantik. Tong Hao, kaulah yang mengajariku bagaimana menyajikan menu terbaik untuk tamu. Tong Hao, terima kasih. Aku beli 2 air dulu. Penginapan Kuan Mei adalah penginapan tertua di desa nelayan Kuan Mei. Karena kehadiran Tong Hao membuat penginapan Kuan Mei mendapatkan kembali sinar dan semangat baru. Sebelumnya, kami punya seorang konsultan yang sangat pintar menganalisis kebutuhan pelanggan. Tong Hao. Tong Hao sangat pintar. Dia bisa mengingat semua yang dilihatnya. Dia bilang, karena sudah tidak dapat diubah, maka nikmatilah waktu sekarang. Dia menunjukkan padaku posisi rasi bintang Taurus, menggendongku keluar dari lubang reruntuhan, membantuku mencari lumba-lumba putih Tiongkok. Dia muncul seperti pangeran di acara reuni untuk menyelamatkanku. Dia membawaku bermain komedi putar. Dia bilang, walaupun nanti kita sudah tua, dia juga akan selalu bersamaku. Kenangan ini terlalu indah. Aku tidak sampai hati melupakannya. Tapi hari ini, aku ingin bilang, Tong Hao, terima kasih. Pernah bertemu denganmu adalah keberuntungan. Terima kasih, Tong Hao. Tong Hao, terima kasih. Selamat tinggal. Tong Hao, terima kasih. Tong Hao, terima kasih. Jameson, kayu ini. Oh, ini. Dasar Chen Yu. Sudah diberi uang tutup mulut, masih bicara sembarangan. Jalan. Kalian sudah pulang? Ibu. Ibu, Kalian berdua, kenapa? Bu, aku ingin secepatnya menikah dengan Yun Yi. Benarkah? Bagus sekali. Ibu sudah menantikan hari ini. Yun Yi, Chun Hao bilang ingin menikah secepatnya. Apa kau tidak senang? Ibu, hari ini aku sedikit lelah. Aku mau istirahat dulu.
Yunyi. 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 Kenapa? Apa kau tidak ingin menikah denganku? Tentang kisah lubang runtuhan. Tentang kisah lumba-lumba putih. Kau tidak pernah menceritakannya padaku. Kau tidak pernah membawaku naik komedi putar. Dan juga pergi menemaniku melihat bintang. Menurutku hal ini sangat membosankan. Sangat kekanak-kanakan. Tapi kau melakukannya dengan Ye Jianyu. Kalau kau suka, besok kita akan pergi ke taman bermain, oke? Junhao, aku bukannya ingin pergi ke taman bermain. Aku hanya merasa tiba-tiba di hatimu aku tidak istimewa sama sekali. Bahkan tidak seistimewa Ye Jianyu itu. Bukannya kau bilang Ye Jianyu itu pembohong? Kenapa kau masih percaya kata-katanya? Junhao, kadang-kadang aku juga tidak tahu apa yang kau pikirkan. Kau jarang sekali mencurahkan isi hatimu, walaupun sejak kecil kita tumbuh bersama. Tapi aku baru menyadari sebenarnya aku tidak memahamimu. Feng Hao yang dibilang Ye Jianyu adalah dirimu yang tidak pernah kulihat. Apakah itu dirimu yang sebenarnya? Kenapa kau tidak pernah menunjukkannya padaku? Yunyi, tidak disangka kau peduli pada hal seperti ini. Apa kau tidak percaya kepadaku? Aku tidak mungkin punya hubungan apapun dengan orang seperti Ye Jianyu. Yunyi, aku ingin menikah denganmu. Kita masih punya waktu seumur hidup untuk saling mengenal. Junhao, aku mencintaimu. Aku tidak pernah berbicara seterus terang ini padamu. Tapi aku benar-benar ingin kau tahu betapa pentingnya dirimu di hatiku. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Marilah kita menikah. Setiap departemen kerjakan isi dari rapat hari ini. Baik, rapat selesai. James, tadi kau salah menyampaikan satu hal. Aku tidak berani memotongmu. Apakah aku harus memberitahu mereka? Oh ya, GM-san. Bagaimana hasil pertemuan kalian dengan Direktur Wang kemarin? Tenanglah. GM San sudah meyakinkan Direktur Wang dengan angka. Skema proyek hanya perlu perubahan kecil untuk bisa dijalankan. Sebelumnya, rencana ini berkali-kali gagal disampaikan Chang Minghan kepada Direktur Wang. Aku tidak menyangka kau bisa bereskan dalam satu kali. Layaknya raja yang kembali. Dibandingkan dengan nilai budaya, Chiwen Capital lebih mementingkan keuntungan bisnis. Jadi mereka tidak akan mengabaikan godaan dari keuntungan. Kita akan membuat perencanaan untuk langkah selanjutnya. Selama masa pemberhentian Chang Minghan, kau cepat ambil alih proyek yang dia urus sebelumnya. Direktur Fan akan membantu untuk mengeksekusi pembangunan Guanmei. Sekarang yang terpenting adalah merobohkan penginapan Guanmei. Chang Minghan. GM San sudah datang. Setelah merebut kembali kursi ini, apakah terlalu santai? Santai atau tidaknya, kursi ini juga bukanlah milikmu. Kau jangan lupa,
Kau sedang dinonaktifkan. Direksi Chu dan Direksi Lin adalah senior di perusahaan ini. Walau mereka memang bersalah, berhubung dengan pertemanan sebelumnya, aku harap GM Sun meringankan hukuman mereka. Penculikan adalah kasus kriminal. Semua akan berjalan sesuai hukum. Aku tidak berhak menghukum mereka. Aku juga tidak bisa meminta ampunan untuk mereka. Sejak masa Direktur Utama Sun masih memimpin, mereka sudah berulah dan mencari masalah. Karena waktu itu tidak sempat dicegah, makanya menjadi situasi sekarang ini. Kau harusnya bersyukur mereka tidak berhasil. Kalau tidak, berat atau tidaknya hukuman, mereka akan menjadi benalu untuk Sunwell. Mereka sudah tahu mereka bersalah. Aku harap kau memberi satu kali kesempatan. Tidak bisa. Dalam masalah ini, aku adalah korban. Dan juga, yang membuat mereka seperti sekarang ini, bukanlah aku, tapi mereka sendiri. Karenamu. Kalau bukan karenamu yang terus mendukung mereka di belakang, terus ingin merebut jabatan GM, mereka mana mungkin berani melakukannya. Sun Junho, aku tidak pernah memohonmu dalam urusan apapun. Jadi, sekarang kau juga tidak perlu memohon kepada aku. Sekarang yang kulakukan adalah hal yang benar. Benar? Kau begitu percaya diri segala hal yang kau lakukan adalah hal yang benar? Sekali masalahmu dan Ye Jianyu dibocorkan, aku tidak tahu apakah kau masih begitu percaya diri. Kau sudah mengancamku? Aku tidak mengancam. Hanya saja mengingatkan. Sisakan jalan untuk dirimu sendiri. Jangan terlalu kejam. Acara Romancing Journey ini ratingnya sangat tinggi. Tidak ada yang tahu Tong Hao itu adalah kau. Tapi, kalau mereka menyadarinya, bisakah posisi GMO itu dipertahankan? Aku tidak tahu. Tapi Sunwell akan menerima kerugian yang besar. Chang Minghan, Sunwell rugi besar. Apa bagusnya untukmu? Kalau kau ingin melawanku, kau sebaiknya menggunakan langkah yang lebih berkualitas. Jangan menggunakan cara-cara licik seperti ini. Aku seperti mencium bau gaji. Benar. Guru Koki. Terima kasih, Bos. Wah, tebal sekali. Bos, apakah Terima ini kasih, tidak salah Bos. hitung? Salah hitung juga tidak apa-apa. Sudah di tangan kami. Aku tidak salah hitung. Bagian yang lebih adalah bonus untuk kalian. Terima kasih. Penginapan kita akhirnya kembali hidup. Ini semua berkat usaha kalian. Aku harus mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Ini sedikit pernyataan dariku. Terima kasih, Terima kasih, Bos. Aku suka sekali sifatmu yang terus terang seperti itu. Ada tamu yang datang. Apa? Tong Hao? Kau masih berani ke sini? Mau apa?
tolong kau jaga bicaramu. Dia adalah GM Shenwell, San Chunhao. Hebat ya menjadi San Chunhao. Kami dulu sudah salah menilai Tong Hao. Apa gunanya bicara dengan orang seperti ini? Keluar, keluar, keluar. Bos Tang. Begini cara penginapan Kuan Mei menerima tamu. Kau bukan tamu kami. Keluarlah dari sini. Keluar, keluar. Sudah. Kalian jangan bicara lagi. Tong Hao, bukan, GM San. Silahkan masuk. Asang, kau bengi Chen Yu. Chen Yu, cepat ke sini. Kita akan memukul seekor anjing. Benar, cepat datang. Chen Yu bilang apa? Sebentar lagi sampai. Hajar mereka. Ayo. Bos Tang, aku beri kau waktu 1 minggu untuk menutup dan meninggalkan penginapan Kuan Mei. GM San, sebelumnya kau yang mempertahankan penginapan Kuan Mei. Kau yang bilang penginapan Kuan Mei patut diteruskan. Kenapa sekarang kau berubah pikiran? Bos Tang, selama aku amnesia, kau sengaja menutup identitasku dan menggunakan kecelakaanku untuk menipu Direktur Su. Sudah bagus aku tidak perhitungan denganmu. Apakah kau masih berhak untuk tawar-menawar denganku? Sebelumnya kau pernah bertemu dengan Chunhao di Shenwell. Kau bisa langsung mengantarnya pulang saat melihatnya, tapi kau tidak melakukannya. Demi kepentingan pribadimu, kau membuat Shenwell harus menanggung resiko yang besar. Sebelumnya, itu memang salahku. Tapi, kau tidak hanya menerima permintaan maafku. Kau bilang ingin menetap di Kuan Mei. GM San tidak mungkin mengatakan hal seperti ini. Tan Sun Ming, Shenwell adalah pemilik penginapan Kuan Mei. Kau harus menerima kenyataan ini. Desa Kuan Mei akan menjadi daerah perlindungan lumba-lumba putih Tiongkok. Kalian tidak boleh melakukan pembangunan di sini. Melindungi binatang laut yang akan punah juga merupakan tanggung jawab Shenwell. Ini pembangunan untuk melindungi lumba-lumba putih Tiongkok. Pemerintah telah menyetujuinya. Apalagi yang bisa kau katakan? Shang, ada apa? Kau memintaku memukul anjing. Di mana anjingnya? Di sana. Chen Yu, Tong Hao bilang, walaupun kita menemukan lumba-lumba putih, dia akan bersikeras untuk merobohkan penginapan Kuan Mei kita. Iya benar. Chen Yu. Tong Hao, apa kau serius mau merobohkan penginapan Kuan Mei? Aku harap kau ingat. Aku adalah San Chunhao. Aku bukan Tong Hao. Tapi, di sini dulunya adalah tempat tinggalmu. Kau bilang kau menyukai tempat ini, ingin selamanya menetap di sini. Ya, Chen Yu, bisakah kau tidak bersandiwara lagi? Silakan. Penginapan Kuan Mei yang aku lihat adalah penginapan kuno yang hampir bangkrut, yang penuh dengan bau busuk. Apa? Dia bilang Tidak ada apa? gunanya kalian melakukan ini.
Berwisata itu untuk bersantai dan menikmatinya. Wisatawan juga menginginkan akomodasi standar dan pelayanan yang berkualitas tinggi. Kira-kira penginapan Kuan Mei punya apa? Lihatlah kualitas karyawan kalian. Kenapa dia begitu? Bos sedang rapat, semuanya menguping di luar pintu. Beginikah kualitas pelayanan tinggi kalian? Tidak berkualitas, keterlaluan. Tong Hao keterlaluan. Beraninya bersikap seperti itu pada Qian Yo. Kejam sekali. Walaupun tempat ini punya banyak kekurangan, tapi kami sedang berusaha membuatnya lebih baik lagi. Tolong, jangan menghabiskan waktuku lagi. Aku beritahu, Senwell akan mengubah seluruh desa nelayan Kuan Mei, termasuk penginapan Kuan Mei, menjadi tidak bisa terbayangkan oleh kalian. Tidak. Kalau tidak diberi pelajaran, dia akan semena-mena. Ayo kita beri dia pelajaran. Ayo. Ayo. GM-san, desa nelayan Kuan Mei adalah bagian dari setiap orang yang tinggal di desa ini. Kau tidak berhak menentukan arah yang lebih baik untuk mereka. Maksud dari rekonstruksimu hanyalah mengubah tempat ini menjadi penginapan untuk melayani wisatawan saja. Apa kau memikirkan yang hidup di desa nelayan Kuan Mei? Ini adalah tempat mereka turun-menurun. Ini adalah rumah mereka. Siapa kau? Siapa aku tidaklah penting. Yang terpenting adalah, jika Bos Tang berhasil melunaskan semua hutang di Senwell, apakah artinya penginapan Kuan Mei tetap masih miliknya? Kalau memang begitu, aku bisa membayar semua hutangnya. Taichu. Taichu. Kau perwakilan dari Asosiasi Pariwisata Internasional. Tidak kusangka kita bertemu dengan kondisi seperti ini. Kenapa kau berada di sini? Hanya dengan berada di Kuan Mei, untuk bisa mempelajarinya lebih lanjut, memberikan penilaian yang paling akurat. Asosiasi Pariwisata Internasional selama ini selalu memberikan penilaian objektif yang akurat. Sebagai konsultan dari Chiwon Capital, apakah kata-katamu ini tidak profesional dan tidak sesuai identitasmu? Jameson, selain perwakilan dari asosiasi untuk Chiwon Capital, aku lebih mewakili diriku sendiri. Melunaskan hutang Bos Tang adalah kemauanku sendiri, dan mengumpulkan laporan kelayakan pembangunan adalah pekerjaanku. Dan juga, ku beritahu kau dengan jelas, proyek pembangunan Senwell sama sekali tidak cocok untuk Kuan Mei. Kau ingin merobohkannya dan rekonstruksi, tapi tidak melihat unsur yang patut dipertahankan di desa ini. Tapi aku tidak melihat keistimewaan apapun dari desa nelayan Kuan Mei. Barang yang patut dipertahankan, menurutmu apa? Memang benar. Desa nelayan Kuan Mei sedang mengalami pemerosotan. Tapi dia tetaplah tempat yang dilengkapi peninggalan dan juga perlindungan penduduk untuk laut dan tempat tinggal mereka. Apa kau melihat itu semua? Aku harap kata-kata yang kau bicarakan ini memang benar adalah pandangan objektifmu. Dan tidak tercampur karena sebab lain. Objektif atau tidak, kau tidak berhak ikut campur. Karena aku bukan bekerja untukmu. Lagi pula, setidaknya Chiwon Capital sekarang mempercayaiku. Kau salah. Chiwon Capital sekarang mempercayai GM-san. Kalau tidak, kenapa kami bisa muncul di sini? Kalau mau ikut campur, setidaknya buat catatan dulu. Batas waktu pengembalian hutang Tan Sunming sudah lewat. Walaupun mampu membayarnya, bukankah ini sudah terlambat? Bos Tang, kau jangan lupa, kau hanya punya waktu 1 minggu. Sudah siap belum? Iya, tunggu. Cepat sedikit. Kita lihat bagaimana kalian nanti. Kita lihat bagaimana mereka. Ya benar. Mereka datang. Cepat-cepat. Iya. Halo? Iya.
Kenapa teriak? Sakit sekali. Maaf, Sini, maaf. sini. Ada apa dengan Tong Hao? Walaupun ingatannya sudah pulih, juga tidak perlu kejam seperti itu. Kenapa dia membenciku? Aku tidak membohonginya. Chen Yu, kau kenapa? Pasti karena Tong Hao si kurang ajar itu. Kami sudah mengempeskan ban mobilnya, biar tahu rasa. Benar. Kau mengempeskan ban mobilnya? Chen Yu, kau tenang saja. Kami akan balas dendamkan untukmu. Kami tidak akan biarkan begitu saja. Mana? Kalau bahas masalah balas dendam, kenapa Chen Yu begitu khawatir? Oh, ayo kita pergi. Ayo. Ayo. Lin, kau jaga di sini ya. Baik, kalian semangat ya. Ini Junhao, sebenarnya kau tidak perlu datang sendiri. Awalnya aku ingin melihat tempat tinggalku setelah aku kecelakaan. Tapi orang-orang yang kutemui, tidak disangka mereka sama kurang sopannya seperti Chen Yu. Tapi kira-kira untuk apa Taichu melakukannya? Kulihat dari sikapnya pada Ye Chen Yu, hubungan mereka seperti tidak biasa. Tawi, kau selidiki bagaimana peran Taichu selama ini di desa nelayan Guanmei. Iya, baik. Hah? Sepertinya bannya bermasalah. Kenapa? Sepertinya dibocorkan orang. Dibocorkan orang? Pasti mereka yang melakukannya. Aku ganti bannya. Ayo cepat. Hah? Itu di depan sana. Itu mereka di sana. Ayo cepat. Itu. Bos Chen, kenapa kau datang? Aku datang untuk menghabisi anak itu. Ibu Chenji, kenapa wajahmu terlihat mengerikan sekali? Mereka harus tahu seberapa mengerikan aku ini. Kak Chinzi, aku sudah tahu kau itu kekuatan kami. Tentu. Semuanya. Hari ini kita akan buat mereka semua babak belur keluar dari tempat ini. Ayo. Kau baik-baik saja kan? Tong Hao, kau benar-benar keterlaluan ya. Sebenarnya apa yang mau kalian lakukan? Tidak mau apa-apa. Aku kesini cuma ingin memberi pelajaran pada anak itu. Ibu. Dulu hanya melihat kalian membohongi orang saja. Tidak disangka kalian begitu kasar. Kau bilang kami kasar? Diam. Tong Hao, kau harus memberi kami penjelasan. Kenapa kau kasar pada Chen Yu dan ingin membongkar penginapan Guanmei? Tong Hao, kenapa kau jadi seperti ini? Aku tidak percaya kebaikanmu pada kami semuanya palsu. Aku bukan Tong Hao. Aku tidak mungkin punya hubungan apapun dengan orang seperti kalian. Kalian mau sampai kapan terus menjerat Junhao? Kalian mau uang kan? Kalian mau berapa? Diam. Kau tidak berhak bicara. Kalau kau tidak ingin berlumuran darah, silakan kau pergi dari sini. Uang darimu, aku tidak butuh. Sudah. Ibu jangan seperti ini. Kenapa? Jangan. Bicarakan baik-baik ya. GM-san, bagaimana jika aku menggunakan mobilku untuk mengantarkan Anda? Cepat ganti bannya dan segera pergi. Oh iya. Ayo, baik. Kalian pikir aku takut dengan perilaku kasar kalian? Maaf, GM Shan. Aku meminta maaf untuk ibuku dan semuanya juga. Kami tidak sepatutnya membocorkan banmu. Kau yang membocorkan bannya? Maaf. Ye Chen Yu, kau jangan berpura-pura lagi. Chen Yu, kenapa kau minta maaf padanya? Bukankah dia yang telah menyakitimu? Benar, Chen Yu. Untuk apa bicara dengan orang seperti itu? Baiklah. Sudah jangan ribut lagi. Dia adalah San Chun Hao, bukan Tong Hao. Dia telah melupakan segala hal di Guanmei.
Walaupun kalian sudah tahu aku adalah San Junhao, jangan memainkan tipuan seperti ini lagi. Kalian benar-benar orang yang paling tidak tahu diri yang pernah aku temui. Orang yang keterlaluan bodoh. Ibu Jinji. San Junhao, kata-kata ini bisa muncul darimu, membuatku terkejut. Aku tahu kau orang yang dingin dan keras, tapi aku tidak sangka kau begitu tidak manusiawi. Mereka selalu menganggapmu teman, keluarga. Tapi kau tidak berhak. Kalau kalian gunakan cara ini untuk menghalangiku melakukan pembangunan pada Guanmei, kalian sudah salah besar. Jameson, bannya sudah diganti. Jameson, kalian pergilah dulu. Serahkan saja ini padaku, Ayo kita pergi. Sudah. Ayo mundur semuanya, tenang. Tong Hao, kau itu pengkhianat. Ayo minggir. Apa yang kau lakukan? Jangan halangi kami. Sudahlah. Baiklah. Dengarkan dia. Semuanya sudah boleh pulang. Tidak bisa, Chen Yu. Kau ingin melepaskannya begitu saja. Kak Feng Xiao, mulai dari sekarang, orang ini tidak punya hubungan apapun lagi dengan kita. Baguslah kalau kau berpikir begitu. Junhao, kita jangan datang lagi ke Guanmei. Mereka benar-benar keterlaluan. Apa kalian juga menganggap aku tidak manusiawi? Bagaimana bisa, Jameson? Mereka memang pantas dikasihani. Junhao, jangan percaya apa yang mereka katakan. Mereka hanya membuat masalah tanpa sebab. Hari ini, aku sudah kedua kalinya mendengar orang menyebutku seperti ini. Jameson, itu karena mereka tidak mengenalmu. San Junhao yang ku kenal, dia tidak akan pernah mempertanyakan dirinya sendiri.心偷偷交换日记，属于彼此。